Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya war rasula. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Ruhama rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini pagi ini hari Ahad tanggal 12 Januari 2025 kita masih ditakdirkan Allah, saya seumur hidup baru sekali ini saya ketemu dengan tahun 25. Baru sekali ini saya ketemu dengan tahun Hijrah 1446 Hijriah ya. Itu kita syukuri, alhamdulillah kita masih dipertemukan ini. Dan sisa umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan pagi ini kita kajian, dan mungkin kajian ini jarang yang membahas ya, tentang kaitannya dengan ruqyah ya. Bahkan juga ada yang berpandangan bahwa ruqyah itu adalah sama dengan dukun gitu ya. Ya, sehingga awal-awal saya menekuni ini banyak cemoohan, banyak tantangan, terutama dari anggota perserikatan. Ini Pak Dono, Muhammadiyah kok dukun katanya gitu. Jadi uskun katanya, Ustadz dukun. Jadi ruqyah itu tidak sama dengan dukun. Latar belakang saya nekuni ini adalah karena melihat fenomena di antara jamaah kita. Nah, itu kan dilarang, jangan datang ke dukun, atau dalam bahasa Arabnya kahin. Nah, kita kan dilarang, jangan datang ke dukun, karena datang ke dukun itu adalah syirik, kan begitu kan. Nah, istilahnya dukun, ada orang tua, ada orang pintar, ada keren namanya penasihat spiritual kan gitu. Nah, kalau kita tidak boleh, orang itu kalau sakit itu biasanya kan nekat, yang penting kan sembuh. Yang penting sembuh wes, dengan cara apa? Lah, kita larang jamaah kita, terutama orang Muhammadiyah itu jangan datang ke dukun. Nah, kalau nggak boleh datang ke dukun, itu datang kemana? Nah, kan harus ruqyah. Nah, ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau syar'iyah itu ya doanya, caranya, metodenya sesuai dengan syariah. Hadisnya ada, ya, nanti ada kajian lain karena temanya ini beda. Nah, nanti ada waktu, ada kajian tentang khusus tentang itu, bagaimana mendapatkan ilmu sihir, terus bagaimana syaratnya, caranya, cara mengatasinya gimana, itu ada sendiri nanti. Nah, pada sini sebagai pengantar saya beri bahwa ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syirkiyah dan ruqyah syar'iyah. Nah, kalau syirkiyah itu saya beri tanda satu aja jenengan supaya tahu cirinya. Siapapun dia, kalau jangan datang ke mereka, kemudian pertanyaan pertama, nama lengkapnya siapa, bin siapa, lahirnya tanggal berapa. Nah, itu mesti syirkiyah itu dukun itu, walaupun dia ustadz atau kiai. Cirinya tak beri satu aja. Kalau jangan datang ke orang itu ditanya nama lengkapnya siapa Bu, nama lengkapnya siapa Pak, tanggal lahirnya bin siapa, itu pertanyaan begitu. Nah, kalau syariah nggak usah ngurus itu.
Kalau saya tanya misalnya, ibu namanya siapa, panggilannya apa, artinya supaya komunikasinya itu gampang itu aja. Kalau saya tanya itu, selama saya nekuni ini 23 tahun ya, mulai tahun 2002 sampai sekarang, itu rame dulu. Termasuk Pak Rifan Maskur ketika menjadi ketua PDM dan ketua Pondok Ya Salam, oh saya dikritik habis. Pak Rifan jangan mengatakan saya sirik, saya diundang di pondok jenengan, saya beri kesempatan saya ceramah, akhirnya diundang. Jadi saya ceramah, gimana Pak? Nggak ada yang nggak loh. Akhirnya Pak Rifan promosi kemana-mana, kalau mau butuh ruqyah datang ke Pak Dono. Termasuk Pak Taufik Kusuma, dan termasuk Pak Dr. Nur Hakim ketika itu menjadi ketua Majelis Tarjih wilayah Jawa Timur. Pak Dono berani tak temukan dengan Ustadz Tarjih Jawa Timur di mana, di DOM, siap. Kalau saya nggak siap berarti ada rahasia. Saya siap, nanti kalau salah kan dibetulkan gitu. Termasuk jawabannya Pak Saad Ibrahim itu ya. Ya siap saya. Nah akhirnya setelah ketemu, akhirnya Pak Nur Hakim setiap ada materi baru saya dikirimi Pak. Jadi setiap ada materi baru dikirimi. Saya sengaja kajian-kajian saya tentang ruqyah. Ya, tentang ruqyah yang macam-macam, dan saya juga praktek setiap hari nangani orang yang gangguan jin, akhirnya bermusuhan dengan dukun, bermusuhan dengan dukunnya, sehingga dukunnya datang ke rumah. Setelah datang ke rumah tak layani ya dengan baik, namanya tamu, walaupun dia niatnya jelek tetap disambut dengan baik, namun akhirnya ia sadar, tobat dan masuk Islam. Nah, banyak yang begitu datang akhirnya menyatakan dia masuk Islam, dan keris-kerisnya diserahkan saya. Nah, keris-kerisnya, terus alat-alat perdukunan, cincin-cincinnya itu diserahkan saya. Nah, ini saya pakai materi ini 14 analisa sakit akibat sihir jenis bukhul, dan sihirnya ini berdasarkan pengalaman lapangan. Ini bahkan pengalaman lapangan nangani yang begini. Sihir itu ada, tapi ada yang mengatakan zaman modern gini kok percaya dengan sihir, berarti orang belum baca Quran tuntas itu. Nah, nanti di sini ada kurang lebih ada 30 ayat yang membahas tentang sihir dalam Al-Quran. Itu ada kurang lebih 30 ayat yang membahas tentang sihir di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau nggak percaya berarti kan belum tuntas membaca Al-Qurannya. Nah, jadi perhatikan ini. Ya. Sebelum saya masuk ke masalahnya, jenengan perlu saya sampaikan tentang sihir itu apa. Sihir dalam pandangan Al-Quran adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib. Nah, itu namanya guna-guna atau mantra atau jampi yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti penangkal dan mencelakai orang lain. Karena itu sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam, seperti dampaknya dari sihir itu orang itu bisa sakit, bisa kematian, bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan gairah syahwat yang berlebihan, dan juga kadang ya tidak muncul syahwatnya, terjadi perceraian dan juga serta perselingkuhan. Nah, orang selingkuh itu mungkin karena juga kena sihir. Nah, saya pernah nangani juga itu. Orang itu kecantol janda di Saujajar. Ya. Di orang Muharto kecantol janda Saujajar, lupa anak, lupa istri. Ya. Listri lina, lali istri lali anak. Tertarik dengan itu, tergila-gila dengan orang di Saujajar itu. Setelah datang ke rumah sama adiknya, setelah takrubnya dengan baca-baca doa itu, akhirnya dia menangis. Terus saya dirangkul gini, saya diciumi gitu. Yaitu jinnya perempuannya itu yang masuk ke situ. Akhirnya jinnya tuh dia orang itu menciumi saya begini sambil doa. Begitu selesai, Dek, mataku kok mendol, sampai mau nangis mau Pak Ustadz sampai ciumi gitu.
Nah itu jinnya begitu. Begitu sadar, ingat, akhirnya ingat kepada anak dan istrinya lagi. Jadi dia selingkuh itu sebenarnya bukan karena dia, tapi karena dia kena sihir. Ya makanya jangan langsung disalahkan, jangan dimarahi. Suami gitu dimarahi, diusir, aja mulih, orang mulih temenan. Diusir, aja mulih, orang mulih temenan. Omong kecantol orang itu. Karena dia selingkuh, dia begitu itu karena dia kena sihir. Jinnya masuk situ ya, sehingga perbuatannya itu bukan perbuatan dia, tapi jinnya itu. Nah makanya tadi itu, jadi gairah syahwat yang berlebih, terjadi perceraian dan juga terjadi perselingkuhan. Nah, ngeten nggih. Makanya jangan kalau ada masalah nanti bisa konsultasi ke rumah. Kalau ingin bisa jadi rupiah bisa ke rumah. Nah, di sini, nah ini di dalam Al-Quran tidak kurang dari 30 ayat bicara mengenai sihir. Ya. Antara lain ini satu saja saya ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 102 yang menjadi fokus telaah ini asbabun nuzulnya. Di situ 102 bunyinya gimana? Wattaba'u matatlus sayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafar Sulaiman walakinna sayatinu kafar yu'alimunan nasas sihr, kan? Sihr. Nah, kalau di rumah sering tukaran zikirnya surat ini. Bapak Ibu sering tukaran anaknya kecil, masalah kecil tukaran, nah, sering kok kudu ngamuk lho kok tukaran omah. Zikirnya Al-Baqarah 102 103. Baca 102 dengan pahami isinya. Itu sebabnya dari situ. Itu kan masalah di situ ada harut wa marut itu ya. Nah, itu nanti di situ jangan baca di situ. Itu jadi di latar belakangi tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW bahwa ajaran yang dikembangkan beliau itu adalah sihir. Nah, itu tuduhan orang Yahudi ya. Lalu turun ayat 102 Al-Baqarah ini. Dalam ayat ini Allah menceritakan perbuatan sihir orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman. Tujuan mereka memutarbalikkan fakta dan pembangkangan terhadap kitab Taurat yang benar. Dan ilmu sihir yang mereka kembangkan tidak ada relevansinya dengan ajaran Nabi Sulaiman. Mempelajari ilmu sihir menurut sebagian ulama sihir adalah boleh. Yang dilarang menggunakan ilmu itu untuk kejahatan. Itu sebagian ulama ahli tafsir. Kalau saya sependapat bahwa belajar ilmu sihir adalah tidak boleh. Saya mengambil pendapat bahwa belajar ilmu sihir tidak boleh. Nanti ada kajian khusus bagaimana cara mendapatkan ilmu sihir itu, caranya gimana. Caranya itu banyak yang enggak syar'i sudah. Nanti caranya ada 10 cara, 10 langkah untuk mendapatkan ilmu sihir. Caranya gimana? Nanti kajian lain. Itu pernah saya bahas di Mushola Al-Bayyinah Sumbil Gang 1. Ya masalah itu. Sebab orang kalau sudah melajari ilmu sihir mesti kecenderungan ingin mempraktekkan, ingin coba-coba. Setelah nyoba-nyoba kok enak, terus setannya bisik-bisik terus, karena hakikatnya kita itu pada zona tidak aman. Jenengan itu dalam bahaya, semua itu dalam bahaya, dikepung setan. Kok tahu? Jangan buka, jangan catat Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf ayat 17 jangan catat. Iblis itu menyatakan di depannya Allah berkata begini, Allah, engkau tidak akan menjumpai anak cucu Adam yang bersyukur kepadamu kecuali sedikit. Jadi yang bersyukur kepada Allah itu hanya sedikit. Itu iblis menyatakan di depan Allah begitu. Kenapa? Karena mereka akan aku datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Loh, berarti kita kan dikepung. Jangan itu dalam zona tidak aman. Jangan itu dikepung oleh setan. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari atas tidak bisa. Ada pertanyaan jamaah, Pak, oh dari atas bisa, dari atas tidak bisa. Kenapa? Karena dari atas adalah pintu rahmatnya Allah.
Jin tidak bisa. Nah itu kalau gangguannya di kepala, itu masuknya dari samping terus kepala. Nah ke kepala sehingga gangguannya di kepala gitu ya. Nah di kepala, tapi datangnya bukan dari atas, tapi datang dari samping masuk kemudian dia masuk ke kepalanya. Gitu ya. Itu surat apa tadi? Al-A'raf ayat 17. Jenengan duduk semacam ini, saya menerangkan gini, jin mengatakan orang itu membuka rahasiaku itu. Jin sekarang ini ikut pengajian juga. Nah, ada bapak yang bawa jin ya, itu celana jin dulu. Kalau celana jin digowo. Pak Ja'far pernah rekreasi ke pantai juga bawa jin itu, jaket jin, jaketnya jin digowo. Jadi jin itu bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat jin. Katanya siapa? Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27, jangan buka. Jin itu bisa melihat manusia, dari alamnya manusia nggak bisa melihat jin. Maka sekarang mereka bisa melihat kita dan ikut pengajian, maka tadi mengatakan orang itu membuka rahasiaku. Jin itu pembohong, 100 kali omongan yang benar satu. Maka penjenengan tidak boleh kerjasama dengan jin walaupun dia baik. Saapi-api jin saya lelai menungso. Ya, karena dia pembohong. Walaupun dia nyatakan muslim, jangan dipercaya. Walaupun dia masuk ke dalam dirinya orang, bertahun-tahun dia pakaian jubah, pakaian ini. Kalau dia muslim bener, nggak mungkin masuk dalam dirinya manusia. Kalau masuk dalam diri manusia berarti pelanggaran. Dia nggak mungkin masuk. Gitu kan? Nah, makanya jangan tertipu. Jangan kerjasama sama jin. Kalau ruqyah syariah tidak bekerja sama dengan jin, tapi bekerja sama dengan Allah. Kalau mereka walaupun ustadz, walaupun kiai, dia menggunakan khodam. Khodam itu ngertas dengan khodam itu apa? Khodam itu bahasa Arab. Khodam itu artinya pelayan. Bahasa dukune namanya prewangan. Ya podo wae. Itu bahasa Jawanya prewangan, bahasa Arabnya khodam, seperti penasihat spiritual. Itu ya dukun, orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena sing datang bodoh. Disebut orang pinter, orang tua, karena orang tua, kayak gitu kan. Nah sama, nah, saya berani ngomong gini, saya punya materi, saya pertanggungjawabkan. Materi saya banyak, yang PPT itu yang materi begini, semuanya ruqyah semua. Ya, ruqyah pakai ki, jangan pakai habjah. Kalau ruqyah pakai habjah hanya melihat, pakai ki. Ruqyah pakai ki. Orang-orang kadang saya minta diruqyah, berarti minta dilihat. Saya minta dilihat, Pak. Loh, kok datang ke sini minta dilihat saya. Pakai ki, ruqyah. Untuk di ruqyah. Ruqyah itu terapi ya, terapi namanya. Dengan Quran. Nah, selanjutnya bukul. Kalau sihir tadi, sekarang bukul. Apa yang disebut bukul? Bukul adalah benang halus, tali atau penghubung atau ikatan berupa kabel gaib. Kabel itu bahasa Arab habl, hablun, habl. Tapi kabel gaib yang menghubungkan antara benda sihir itu jimat. Napa jimat niku? Jimat niku barang siji sing dirumat. Tumbal ya. Boneka, foto, dan lain-lain sebagai pusat transmisi yang terhubung dengan target yang saling mengikat satu sama lainnya. Jadi antara orang yang disihir, orang yang dihantam sama yang menghantam, dan orang yang menghendaki. Jadi di sini lebih jelas. Jadi intinya orang sakit akibat terkena sihir, pasti tukang sihir itu menggunakan sesuatu benda sebagai bukulnya. Jadi perantara. Misalnya seperti ini boneka. Ini boneka saya beri nama orang yang saya tuju. Kemudian ini tak tusuk-tusuk, maka orang dia itu berteriak-teriak, dadana atau matanya merasa ditusuk-tusuk. Talinya ini, habelnya ini. Ngerti nggih? Itu namanya bukul. Jadi sakit yang diakibatkan sihir itu macam-macam sesuai dengan
kehendak si pendengki kepada tukang sihirnya. Pendengki. Nah, jadi kalau saya gambarkan begini, kasus sihirnya begini, ada 4. Yang pertama adalah penulis skenario atau sponsor atau produsernya, yaitu orang yang mendengki. Misalnya A, orang ini dengki kepada B. Nah, yang A itu produsernya. Ya, produsernya itu orang yang mendengki ya. Nah, kemudian orang yang mendengki tadi mendatangi tukang sihir. Nah, tukang sihir itu sutradaranya. Mendatangi tukang sihir, menyampaikan keinginannya ini kepada tukang sihir. Nah, kemudian dengan perjanjian, dengan perjanjian ini bagaimana gini ada maharnya, bayar sekian, mau menyediakan kembang, mau menyediakan bunga, siap semuanya. Sudah ada kesepakatan, sudah deal, sepakat ya. Nah, sepakat. Setelah sepakat, kemudian apa? Dukun mulai aktif, tukang sihir, yaitu dengan dia pakai peran utamanya, khodamnya, setannya. Jadi orangnya itu mempunyai peliharaan setan, khodamnya itu, nah itu diundang, nah, dengan cara mungkin membakar kemenyan atau kembang atau minyak wangi itu ya, untuk mengundang mereka. Begitu mereka datang terus diberi makan. Ini hasil dialog saya sering dialog begitu, dialognya lewat orang yang kena itu. Jadi nggak bisa dialog sendiri, ini nggak bisa. Jadi ada orang yang kena itu, kemudian saya bacakan doa, jinnya muncul, akhirnya dialog dengan jinnya yang ada di orang ini. Jadi pemeran utamanya setan kadang ya, tapi jangan langsung dipercaya, karena omongannya setan ini 100 kali yang benar 1, jangan diyakini 100%, gitu ya. Tapi juga anak bener gitu ya, bener. Yo salele yo ono apike. Jadi setan, melibatkan setan dengan diundang tadi. Nah, kemudian pemeran penderita si pesakitan, yaitu orang yang terkena sihir tadi. Jadi A dengki sama B, kemudian si A datang ke dukun, dukun datangkan setan, setan diajak rundingan. Nah, ini diberi makan, kemudian diperintah, dikirim untuk masuk ke orang yang dikirim, yang B tadi. Nah, itu sarananya, bukulnya itu bisa macam-macam, terkadang bisa pakai bolpen gitu ya, seperti misalnya gini, ini dilepas tutupnya, terus dia baca mantra, ditiupkan ke dalam tutup bolpen tadi, jinnya dimasukkan ke sini, terus ditutup sini, terus ditiup, maka ini bisa terbang. Kadang jangan bisa lihat merah kok celorot gitu kan. Nah, biasa kalau di kampung ada pilihan lurah itu biasa ada yang celorot begitu ya, ya kan? Nah, kalau pilihan lurah kelihatan malam itu celorot sini itu ke calon-calonnya itu ya, calon kadesnya itu. Saya melihat sendiri itu ada memang bener celorot. Begitu tek itu kembali ternyata ada darahnya, berarti masuk. Kalau dibuka nggak ada darahnya, berarti tidak masuk. Kalau tidak masuk, orangnya bingung, itu tukang sihirnya mesti akan balik. Wah, saya biasa begitu. Kalau saya nangani, balik ke dukunnya muntah-muntah itu. Dia datang ke rumah, tobat ya. Tobat. Aku berhenti, aku gak ono pekerjaan Pak Ustadz. Ya dukun. Aku saiki tobat, dongakno yo, maafkan dan doakan. Aku saiki mau berhenti jadi dukun. Aku sekarang mau jualan cengkeh. Di Turen sana, dukun di Turen sana. Ada di Turen, ada di Gunung Legi, ada ada ya, di mana Sengguru sana juga ada ya, gitu kan. Nah, ini saya lanjut ke materinya, materi pokoknya ini lah di sini. Ini praktek lapangan, pengalaman lapangan. Nah, gini. Mungkin jenengan pernah dengar dan juga pernah melihat. Ada orang sakit perutnya itu membesar, seperti orang hamil 9 bulan. Secara tiba-tiba begitu mendengar suara kodok, kodok berhubungan intim, artinya kodok kintel yang mari hujan biasanya kokok gede gitu ya. Nah, kalau ada orang sakit perutnya besar, membesar begitu, kemudian dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, diagnosa
terus dianalisa, kemudian ada tindakan. Kan tapi kan nggak ada apa-apanya, perutnya besar. Kemudian kan dibelah ya, dibedah ya. Setelah dibedah dalam kan nggak ada apa-apa. Akhirnya kan dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi kan besar lagi. Oh, saya pernah dipanggil ke RSIA Aisyah. Ada pasien begitu, bapaknya begitu, terus anaknya datang ke rumah. Nah, itu solusinya gampang sebenarnya. Jenengan kalau sudah ngaji tahu gini. Kalau terjadi begitu, cari di sekitar rumah orang itu, nanti jangan ketemu kodok. Kalau setelah ketemu kodok itu, kodoknya diambil, masukkan ember air ruqyah, maka orang itu sembuh. Nah, itu pengalaman lapangan menyembuhkannya begitu. Kalau dokter bingung, oh nggak ada. Ya, saya juga sering ditelepon ke RSU, kalau ada dokternya sudah mentok, ditelepon malam-malam. Saya telepon, ini dari mana? Di pavilion, Pak. Loh, saya kan nggak ada dokternya, saya dokternya, Pak. Saya datang, ya tiap kali didiagnosa, dianalisa, ditindak, kan nggak ada. Tapi orangnya kan sakit. Itu sihir, itu non medis. Ya ternyata gampang kalau sudah tahu itu. Nah, saya bacakan begini. A'udzubillahi samalalim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Terus Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Falaq, Anas. Ya Allah, aku baca ini hanya ridho dan ridhomu, rahmatmu dengan rahmat. Sembuhkan orang ini, lu sembuh. Yang nyembuhkan bukan saya, rahmat, ridho dan rahmatnya Allah. Jadi gitu. Mungkin jangan kan sudah ngaji tapi kan belum diikuti munajat gitu loh. Aku membaca ini hanya mohon ridhomu dengan ridhomu, rahmatmu dengan rahmatmu. Jadikan air ini obat untuk orang ini, diminum sembuh. Muntah-muntah, jinnya keluar, ya sembuh, langsung sembuh. Loh, itu saya praktek, ini bukan cerita, saya praktek di rumah, sering nangani begitu. Itu ya sembuh ya. Jadi caranya kalau ada perut kembung tadi, cari di sekitar rumah. Nanti kalau sudah ketemu ada barang yang aneh di situ, terutama seperti kodok gitu ya, jangan ambil, jangan rendam, udah sembuh orang itu. Kalau dokter bingung, ini siapa no, ngomong di bedel di gede mana, ya gitu. Dan sabri, tidak boleh dendam. Walaupun sampean tahu yang buat orang itu sudah gak saya diurus, biar diurus Allah. Lepaskan, bersihkan dendam di hati. Dia kan tahu yang buat itu yang buat adik saya itu Pak, rebutan waris, orangnya gitu, yang di RSIA itu orang Madura, rebutan waris. Terus ikhlaskan, biar adik sampean biar diurus. Yang penting sampean ikhlas, sudah bersih, hanya mohon istighfar kepada Allah. Oh, sembuh, bener sembuh. Nah, ini beneran, jadi praktek ini, praktek nyata, ini hasil pengalaman lapangan. Yang kedua, sakit boroen, korengen di kepala tapi rambut tidak rontok, seperti banyak kutu yang berjalan tapi gak ada. Didiagnosa dari dokter spesialis kulit, jenis penyakitnya juga tidak diketahui, tapi korengen, rambutnya, kepalanya itu boron korengen, terus rambutnya tapi tidak brodol, terus perasaannya tuh tengkering kelemer, tapi dilihat juga nggak ada, digolek, tapi orangnya bingung, kukur kemeriak. Itu setan, itu jin, sihir itu. Cara nangani kalau begitu, cara ada sakit gitu gimana? Juga dibawa ke dokter, ya nggak waras, memang sakitnya bukan medis. Itu bukul sihirnya adalah rambut yang ditanam di depan rumah. Kalau terjadi begitu, bisa di halaman rumah atau di pot bunga. Cara menetralkan kekuatan sihirnya, ruqyah minyak bubut. Ya, minyak bubut itu contoh ya, minyak apa saja boleh. Minyak kayu putih ya boleh, minyak apa boleh. Ya. Minyak yang bagus ya minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Oleskan bagian yang sakit, temukan rambutnya di halaman rumah, pot bunga, ruqyah rambutnya, tiup, kemudian dibakar. Atau ditiup dulu, terus jangan baca kursi, terus dibakar, orang itu sembuh. Nah, artinya kalau jangan langsung bisa menemukan bukulnya, itu rambut ditanam di depan rumah. Nah, rumahku pelestaran KB Pak, ya mungkin di pot bunga jangan cari. Di situ mesti ada rambut yang dibungkus atau dimasukkan di tanah situ. Jangan cari, begitu ketemu langsung sembuh. Tetapi kalau nggak ketemu gimana Pak? Ya diruqyah langsung aja. Tapi agak lama kan
langsung ketemu, dek, langsung sembuh. Langsung saat itu juga sembuh. Nah, itu pengalaman, guys. Saya nangani begitu, langsung sembuh. Nah, saya pernah nangani juga orang di Kelayatan sana itu. Tangannya itu ya gitu. Dia sore-sore itu nyiram kembang di depan rumah. Tahu-tahu perasaannya itu sini tuh ada seperti semut kemeriuk banyak gitu ya. Terus dia gini-gini tapi nggak ada lah. Setelah gini-gini kan melempok gede-gede sampai ini. Lu tuh nyata. Tapi suaminya emang mualaf, nggak percaya dengan gini, nggak percaya. Ya saya nggak maksa. Akhirnya sampai ke 4 dokter spesialis, habis banyak, akhirnya menyerah dan datang. Saya dipanggil ke rumah, terus cerita begitu. Yakin Pak, saya percaya, sudah menyerah aku. Orangnya menyerah. Itu di dekatnya Masjid Nur Salam, Kelayatan Gang 4 yang iri itu, sebelahnya Kanjuruhan ya. Masuk situ, terus saya deteksi, dia duduk, saya deteksi. Deteksinya begitu, jangan nanti deteksi sendiri. Tawud bahasa Arab ya, bukan tawud bahasa Malang. Tawud dulu, beda meneng. Kalau bahasa Malang tawud atau diawur. Tawud hanya mohon perlindungan. Kalau biasa kan umum kan auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini kalau ruqyah a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis ini Bukhari sahih. Tawud ada 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini yang ditarjih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang satu a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sama ya, hadisnya Bukhari pada sahihnya. Jadi dalilnya sahih, hadisnya ruqyah itu pakai hadis, pakai Quran ya. Setelah saya baca begitu, langsung munting, langsung begini. Langsung berubah orang itu begini. Berubah. Terus suaminya jadi direkam semuanya. Direkam semuanya peristiwa. Orang itu tidak sadar ngomong. Akhirnya saya tanya, "Kamu siapa? Siapa yang buat kamu? Kenapa kamu begini?" Oh, cerita begini-gini. Ada masalah di sekolah dengan temannya gini-gini. Terus begitu selesai tak sadarkan. Begitu tak sadarkan, dia sadar. Setelah sadar tak cerita, "Bu, coba cerita." Tapi dia nggak tahu kalau direkam cerita persis dengan yang diceritakan tadi, bahwa dia pernah bertengkar dengan temannya, terus dibuat temannya lah sing gawe bapak yang gawe iki jenenge ini, rumahnya di sini, orangnya kecil, ireng ngono. Nah, tak telepon ke Turen. Di Turen, dibeli dari Turen. Telepon sama lah orang Turen, telepon, oh tentu saudaranya gini, ini di sini sama kenal orang ini di sini, nggak ada di sana. Kan gitu ya. Jadi tadi jadi seperti gitu muncul kuatel itu seperti kemeriak dirubung semut, tapi nggak ada. Hanya itu perasaan. Ya, namanya ada macam-macam, itu ada 7 macam sihir itu, ada sihir perasaan, ada sihir ya, macam-macam ya. Terus yang ketiga, dari kaki bagian tubuh mengeluarkan serpian kayu. Sakitnya luar biasa. Jadi orang itu sakit tapi kakinya, tangannya itu keluar kayu, serpian kayu itu loh. Oh, ada orang yang gitu toh. Nah, ada orang yang sakit itu, sakitnya itu aneh itu, jadi keluar serpian kayu dari kulitnya itu. Nah, itu sakit bu, yang terus pendidik loro ya, itu kayu keluar dari kakinya. Jika keluar rumah, korban merasa sakit dan rumah. Jadi dia di luar, begitu dia mau keluar pintu mau keluar, itu sakitnya sehingga dia tidak keluar. Jadi dia dipenjara di dalam rumah. Caranya gimana? Letaknya serpian itu biasanya di dekat pelafon rumah kayu, di depan rumah, temukan kayunya, bacakan ayat kursi, kemudian dibakar. Orang itu langsung sembuh. Jadi cari di depan rumah, itu di plafon itu mungkin orang ngirim sihirnya itu bukulnya diselempetkan di plafon di depan rumah itu. Dengan cari kalau ada sakit gitu, dan jangan iseng keluar lihat. Kalau ketemu jangan tarik, jangan bakar. Orang itu langsung sembuh. Langsung sembuh sakitnya. Nah, ini kan lapangan ya. Nah, nyata begitu. Maka tadi Pak Ja'far, saya penasaran ingin buktinya apa sihir ngono. Dari sihir itu ada. Loh, saya pelakunya, saya yang nangani gini-gini. Itu ada. Jadi bukan dukun. Saya sering tukaran sama dukunnya ya.
Bahkan dukunnya juga pernah datang ke rumah ya. Saya duduk malam-malam duduk datang, dukunnya datang gini, duduk di bawah gini. Kamu ikut-ikut urusan orang dibayar piro kon? Marah hatinya tersinggung gitu. Nah, terus gini, lalu apa? Aku kesini untuk membunuhmu. Jadi dukunnya datang membunuh saya. Nah, saya tenang aja, mau dibunuh mati itu urusan Allah. Tenang aja, ya silakan. Dia bilang, saya duduk di kursi gini, dia nggak mau duduk di atas, duduk di bawah. Terus dia mengeluarkan tenaga dalamnya, ilmu kerasakti. Loh gini, langsung gini, berhenti ini. Lah apa? Wah, sama nuwatos kayak watu, sama punya ilmu apa? Loh nggak ada ilmu apa-apa. Kamu kalah itu karena kamu sombong itu. Iya. Tobat akhirnya masuk Islam dia. Nah, jadi gitu. Nah, ini dakwah, jadi ruqyah, tapi saya dakwah dengan cara ruqyah. Akhirnya nggak sholat jadi sholat, akhirnya kafir jadi Islam, musuh Islam akhirnya jadi seneng Islam dengan nyata begini. Ya gitu. Untuk menyadarkan begitu harus dengan ilmu juga kan gitu ya. Nah gitu. Jadi terus kemudian yang keempat, jika keluar rumah semakin sakit atau merasakan panas, tujuannya rumah menjadi penjara bagi si korban. Jadi orang yang iri tadi, misalnya dia sama-sama aktif di suatu perusahaan atau pekerja, dibuat itu, dia akhirnya kan nggak berangkat ke pekerjaan toh. Nah, dia di rumah tuh begitu kalau sakit pekerjaannya diambil dia. Orang iri itu gitu. Nah, kalau jenengan menemukan begitu, cara menyembuhkannya gimana? Bukulnya sihir berupa air bekas memandikan jenazah. Nah, itu disiramkan oleh si pendengki ke depan pintu atau jendela rumah korban. Buat air ruqyah di ember, siram ke bagian yang diindikasi, disiram oleh air bekas memandikan mayat. Jadi kalau saya kan juga mudin ngurusi. Kalau setelah mandi itu airnya sisa buang, suntak buang. Kalau sisa diambil orang nanti dipakai yang nggak baik gitu ya. Buang airnya, buang aja. Dia sengaja ikut kadang memandikan tuh mencari airnya itu. Nah itu ya sihir itu ilmunya ya begitu gitu caranya. Bukulnya tuh gitu. Kadang juga tanah kuburan. Ambil tanah kuburan diambil dilemparkan ke rumah jenengan. Kadang ada yang beras, kan gitu, ada garam, macam-macam ya caranya. Di antaranya begitu. Nah, kalau ada orang yang sakit seperti itu, cari bukulnya. Di mana bukulnya? Ya bukulnya itu disiram. Nah, caranya dibuatkan air ruqyah. Setelah air ruqyah itu dengan siramkan di kira-kira yang indikasinya mungkin di pintu, di depan pintu atau jendela, jangan siram. Orang itu sembuh. Jinnya dipasang di situ, disiram air ruqyah, jinnya lari. Kalau nggak lari dia ya kebakar itu. Nah, jinnya lahir yang sihir itu jinnya dipasang di situ. Nah, dengan cara tadi syaratnya tadi makarnya apa? Air bekas tadi. Nah, jinnya di situ. Disiram air ya, jinnya pergi. Nah, pergi kan sembuh toh? Ya langsung sembuh orang itu. Cara ngobatinya begitu. Jadi gampang. Ngerti nggih? Jangan salah datang ke dukun. Kalau jangan datang ke dukun, ya nanti jin yang di situ diambil diganti jin yang lebih besar lagi. Saat itu sembuh 1 bulan 2 bulan, tapi jin yang berikutnya nuntut jasa, ganggu lagi. Nah, jangan datang ke dukun itu lagi loh, minta lagi. Oh, enggak nonton, jangan jadi ATM. Jangan jadi ATM-nya. Ya kan gitu toh. Nah, setiap apa yang jangan lakukan dia tahu, karena kan kodamnya dipasang di situ. Setiap hari kan laporan, gaya datang ke rumah. Oh, sampean gini Bu ya kemarin. Loh kok roh? Ya jinnya nang kono laporan, jin yang dipasang di situ. Anak buah saya misalnya anak buah dari jin ya. Pasang situ dia laporan terus sehingga gayanya tahu. Taunya itu udah laporan jinnya di situ itu. Nah, jangan tak beri bocoran rahasianya begitu. Maka mereka ngomong orang itu bukan rahasia aku itu. Nah, jinnya ngomong gitu ya sekarang. Ya itu. Itu ya nomor 4. Ini waktunya sampai jam itu seperempat toh ya. Seperti ditusuk-tusuk paku, biasanya boneka atas nama korban. Kalau ini susah mendapatkan karena berada di rumah tukang sihir atau si pendengki, perlindungannya ya ruqyah mandiri dan mandi air ruqyah. Nah, ini saya pernah ngalami. Saya pernah nangani juga di Gasek sana, ada seorang ibu itu sakit kumatnya mesti setiap asar. Setiap asar itu perutnya seperti ditusuk-tusuk tembus gini.
Begitu ya teriak-teriak, terus saya dipanggil, begitu saya datang jam 2 kan belum asar, tak tunggu, begitu asar kumat. Nah, tangan saya diletak di bawahnya orangnya begini, tangan saya atas, di kanan di perutnya seorang ibu, dan tak bacakan doa ruqyah. Begitu selesai Anas, aku membaca ini hanya ridwan dan ridho rahmatmu, dengan rahmatmu lepaskan gangguan orang ini, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Loh, sembuh orang itu atas izin Allah. Sampai sekarang orangnya baik sama saya karena merasa terbantu. Tapi Allah yang tadi ridho dan rahmat Allah. Dan ini jangan pulang dari ini bisa ruqyah mandiri. Jangan minta di ruqyah mandiri. Ya, kalau nggak bisa minta, kalau nggak bisa jangan minta. Ya, caranya begitu tadi. Baca apapun, doa apapun boleh. Nah, ini kalau ditusuk-tusuk ini saya pernah ngalami juga. Saya pernah ngalami ditusuk-tusuk perut saya mulai jam 3 asar begitu sampai setengah 8 malam. Saya pernah kena perut ditusuk, sakitnya bukan main, jadi main temenan. Terus sampai setengah 8 saya kira mati, keringat saya habis sudah. Terus saya sama Pak RT dibawa ke rumah sakit. Dibawa kemana Pak? Terserah dibawa kemana. Akhirnya dibawa ke RSU Saiful Anwar. Nah, sama istri saya ikut itu, sama Pak RT, sama tangga saya dampingi. Setelah masuk di IGD, saya diinfus, di diagnosa, saya masuk jam 1, di scan, pas adzan asar itu istri dipanggil, Bu, tanda tangan, Bapak positif operasi, katanya usus buntu dan jantung, katanya. Sakit perut itu ditusuk-tusuk itu, tembus ini, sakitnya wis pasrah rasanya. Tapi tetap tawakal sama Allah. Kalau dibuat mati ya saya pasrah ya Allah. Nah, setelah jam setengah 5 saya masuk ruang radiologi ya, foto itu. Nah, foto semuanya selesai. Setelah selesai, orangnya bilang ini, Bapak positif operasi, siap. Kalau memang hasilnya begitu ya siap, ya tenang aja, nggak usah panik, ya siap aja. Nah, setelah antri, dapat nomor, dapat kamar, saya duduk begini di ruangan di IGD begini. Dalam hati saya begini, ya Allah, kalau saya ditakdir harus operasi, berilah kemudahan dan kelancaran. Tapi kalau ada solusi lain, beri solusi lain. Terus saya seperti ada insting begitu ya, baca surat Al-Anbiya 87. Al-Anbiya 87 ini apa? Doanya Nabi Yunus. Dengan belum tahu. Al-Anbiya 87 itu doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Saya baca mungkin setengah menit, langsung hilang, sembuh, nggak jadi operasi saya. Loh, ini di depan operasi nggak jadi. Itu saya yang bukan katanya orang, saya sendiri loh. Langsung hilang sakitnya, tusuk-tusuk saya itu langsung berhenti, langsung hilang, pergi jinnya. Langsung tak panggil, Pak nggak jadi operasi. Bapak jangan macem-macem, nanti kalau meledak aku nggak tanggung jawab. Tadi Pak, sekarang ralo yang kan saya begitu. Langsung dites pakai jari, perut saya ditusuk. Yo Kak loro, mohon maaf Pak yo nanti nunggu administrasi. Jadi saya pulang sampai sekarang nggak ada apa-apa, ya. Sembuh. Jadi ini tadi ditusuk-tusuk begini. Jangan baca, maka doanya Nabi Yunus itu doa ampuh. Jangan doa apapun sertakan doanya Nabi Yunus. Jangan doa apapun yang jangan minta doanya Nabi Yunus jangan sertakan. Nah, saya bayangkan Nabi Yunus 40 hari 40 malam dalam perutnya ikan, ya kan? Kan gelap itu. Nah, baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, langsung diuntahkan, waras kan, sembuh kan? Nah, saya bayangkan itu. Kalau hanya usus buntu, mesti lebih cepat daripada itu. Saya baca itu dengan full yakin, seakan-akan Allah di depan saya baca itu dengan full. Udah di depan operasi, ya mau nggak mau kan harus dioperasi toh. Lu nggak jadi. Yang jantungnya dokter selamat. Saya penanggung jawab operasi jantung. Udah apa-apa jantung. Loh itu kan tadi rekamannya Pak. Ini enggak. Aku sudah minta akhirnya. Itu saksinya istri saya itu. Oh, bukan istri, itu Iswan itu. Kalau istri kan telu.
Itu Iswan. Iswan itu istri pertama. Iswan itu istri, kalau istri itu istri ketiga. Guyon bu, ngai bapak-bapak semeneng guyu ibu merengut. Guyon gitu. Nah itu akhirnya enggak, gitu ya. Dan itu pernah juga saya praktekkan adik, istrinya adik juga gitu sakit, Mas Bian sampean loro itu, sampean baca doa ini, akhirnya sembuh juga. Ya, jadi nggak jadi operasi juga, ya kan bener. Terus malam-malam di Bojonegoro sana, ponakannya adik, istrinya suaminya adik saya di Bojonegoro sana malam-malam tak ajari begitu, 2 orang sembuh juga. Nah, jangan yakin, ya Allah aku baca doa ini hanya ridho dan ridhomu, rahmatmu dengan rahmat, sembuhkan orang ini. Kalau saya ya sembuhkan saya, ya gitu. Loh, langsung dalam setengah menit seperti dicabut dan langsung hilang. Seperti misalkan hidung buntu langsung dengan keluar langsung blong begitu ya. Loh itu saya ya, jadi bukan katanya orang, saya ngalami sembuh. Ya di samping ruqyah orang yang ruqyah diri sendiri. Ya itu jadi gitu. Itu yang ke-5 ya. Jadi yang ditusuk-tusuk tadi itu caranya begitu. Kemudian yang ke-5 omset penjualan. Nah ini kaitannya dengan pelaris ini. Omset penjualan menurun tajam dari hari sebelumnya, bahkan setelahnya semakin menurun. Jika nggak bertahan, nah, bisa tutup lapak. Indikasi warung buka tapi ada pelanggan bilang tutup. Jadi warung itu buka, tapi katanya pelanggan, sampai kok tutup terus, buka itu. Jadi mau belanja nggak ada. Loh ini nyata dialami. Oh jangan kenal Pak Bambang Dwijo ya, Pak Bambang Dwijo ya. Nah itu Pak Bambang Dwijo, mertuanya namanya lah Pak Ikram ya, almarhum. Nah itu adiknya ada Pak almarhum Pak Alvin itu. Ya Pak Alvin, ya, tahu Pak. Itu saya pernah, itu kan ada usaha keripik di sebelahnya Masjid Firdaus Ciliwung itu. Keripik abadi ya. Loh itu langganannya itu sering ngomong, loh Pak Alvin itu tutup ah? Oh enggak buka, aku bolak-balik kan itu kok gak ono aja. Loh tulisannya gede di situ tuh gak kelihatan. Jadi pelanggannya itu beralih karena di situ perasaannya tutup. Itu nyata. Kemudian saya yang rukyah itu. Saya datang malam, taruh yang malam. Akhirnya pelanggannya tahu lagi tulisannya kelihatan ya. Yo jelas melihat itu lewat situ tapi tolak-tolak gang tulisannya gede no gang, oh gak kelihatan. Ya, sehingga gak belanja ke situ kan. Nah, orang-orang pada pedagang kan gitu. Kadang ada tamu datang ke Pak Ustadz, saya minta pelaris. Oh dukun dong. Ada dalam Quran, tanya. Dia begini. Nah ini caranya kan dibuatkan ruqyah ya. Terus gini, buka Al-Quran surat Fatir. Jangan catat ya. Surat Fatir ayat 29 itu pelaris itu. Fatir, surat Fatir ayat 29 itu pelaris itu. Yang punya dagangan ya dagangan anaknya ya dagang. Oke cari mantu kan dagang anaknya. Cari ya, itu surat Fatir ayat 29. Jangan lihat di situ. Di situ ada 3 hal untuk dibaca, diamalkan, dibuat dzikir, tapi diamalkan isinya. Ada 3 hal isinya di situ. Apa? Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya kan? Ya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus sholat dan mendirikan salat, wa anfaqu dan menafakan mimma dari apa-apa razaqnahum yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirron wa alaniyatan, sirron secara sembunyi, wa alaniyatan dengan terang-terangan. Yarjuna bagi mereka mengharapkan, tijaratan perdagangan, lan tabur, lan itu tidak akan dalam bahasa Arab kalau la tidak. Tapi kalau lan itu tidak akan, tidak mungkin tabur sepi. Tidak mungkin sepi, tidak mungkin rugi, tidak mungkin bangkrut. Nah di situ kan. Jadi kalau jangan mau melakukan baca Quran istiqomah, sholatnya dijaga, infak, baik terang-terang bersembunyi dan mengharapkan perdagangan dari Allah, maka perdagangan jenengan tidak akan pernah sepi, laris perdagangan jenengan. Nah pelarisnya di situ. Nah isi amalkan isinya jadi wocoto. Ya jangan dibaca saja, dibuat zikir, dibaca terus diamalkan isinya ayat itu dibuat zikir.
Nah, ngerti lho. Jadi Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat ya, penyembuh ya. Kalau obat itu dawa, kalau syifa itu penyembuh. Jadi penyembuh, penawar segala masalah, baik sakit fisik maupun psikis. Sakit sosial, penyakit sosial itu apa? Medit itu penyakit sosial. Apakah infak tadi? Wa anfaku mimma razaqu itu penyakit sosial. Medit itu. Nah, ngeten nggih? Omset insyaallah laris. Nah, ngeten nggih. Nah, caranya tadi perlindungan ruqyah mandiri, ruqyah itu kalau dagang. Dan juga begini, nanti lanjutnya nanti ada. Jadi kalau ada warung itu sepi, nah, bukul sihirnya bisa air bekas mandi. Jadi di depan toko jenengan itu, nah, kapan itu ada mantan kepala SDN 8 Jalan Nekel itu, mantan kepala sekolahnya, itu sekarang udah pensiun, dia akan jual kopi. Dulu lu waris moro-moro langsung sepi, tek karena pembelinya. Oh, datang ke rumah ya tak ajari gitu. Di omset penjual menurun tajam ya. Jadi bukulnya gini, sihir bisa air bekas mandikan jenazah dan kayu yang berukuran 20-30 cm yang ditancapkan tegak lurus di depan tanah. Menetralisir pengaruh sihir buat air ruqyah. Percikan ke dalam warung, ke halaman warung. Cara menemukan kayu yang ditancap salah satu anggota keluarga yang berjualan pasti ada merasa kurang nyaman saat berada di warung, maka melalui dialah bisa membantu menemukan bukul sihirnya. Semakin dekat dengan bukul, semakin kuat rasa kurang nyamannya. Jadi caranya untuk menetralisir itu biasanya kadang ya, yang membuat nggak laris itu air bekas tadi dibuat di situ. Terkadang juga mungkin tanah kuburan tadi, mungkin juga dari garam yang dimantrai, dan juga beras disiram situ. Dan juga kemungkinan di lurus pintu, jangan cari di lurus pintu warung itu kira-kira 1 meter, 2 meter, 3 meter, di situ ada kayu ukuran antara 20 sampai 30 cm itu ditancapkan di situ, ditancap ya. Ya, kalau mungkin cor ya mungkin di depan, mungkin di pintu masuk atau di pot pojok. Jangan cari di situ, mesti ada kayu ditancapkan. Begitu ketemu jangan tarik, langsung sembuh. Tapi kalau tidak menemukan bukulnya, ya dibuatkan air. Lah, airnya begini. Nah, cara membuatnya begini. Nanti di akhir ada, nanti gak apa-apa tak bicara yang singkat dulu. Cara membuat misalnya air ya, nah, boleh dipegang boleh enggak, misalnya pegang. Kalau menurut kebiasaan orang Yahudi dan kahin itu dukun itu ditiup dulu, membaca doa terus ditiup. Tapi kalau menurut hadis tidak begitu. Rasulullah berkata begini, tiup supaya tidak menyerupai orang Yahudi dan kahin itu dukun, maka tiup dulu. Nah, kalau menurut hadis ditiup dulu. Tapi nggak apa-apa kalau ditiup dulu, juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin menurut Rasulullah itu ditiup dulu. Jadi contohnya begini, saya beri contoh. Bisa 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Tiup. Terus baca ta'awud. Setelah baca ta'awud dengan tiup baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dengan tiup Al-Kursi. Ayat kursi, kemudian tiup baca Al-Kafirun, tiup baca Al-Ikhlas, tiup Al-Falaq, tiup An-Nas. Begitu setelah saya ya Allah, aku membaca doa ruqyah ini, itu ayat ruqyah tapi kan diniatin sebagai doa. Aku membaca doa ruqyah ini hanya mohon ridhamu dengan ridhamu, rahmatmu dengan rahmatmu. Jadikan air ini pengusir makhluk jahat yang ada di tempat ini. Nah itu munajatnya itu. Nah, itu passwordnya itu tadi. Ya, kemudian air itu jangan siram-siramkan. Air tadi bisa fungsinya bisa 4. 1 diminum, 2 dibuat mandi, 3 dibuat ngepel, 4 disemprotkan di pojok-pojok. Karena jin tempatnya di pojok-pojok itu. Tempatnya di pojok-pojok, kecuali kamar mandi. Dipel, ngepel sambil baca ayat kursi. Airnya buang di depan. Kalau pas buang air itu depan rumah itu keluar, berarti dia yang buat. Kalau mungkin ketepaan itu, ya besok diulang lagi. Kok keluar lagi? Oh ketepaan. Ketiga, bosok 3 kali ketepaan terus saya. Nah, jangan untuk mengetahui yang buat itu siapa ketahuan. Dengan buat itu, kalau pas ketepaan ini umpama ketepatan yang buat depan rumah itu, orangnya mesti keluar.
Dengan begitu, dengan keluar Bismillahirrahmanirrahim seperti lempar jumroh itu loh. Bismillahirrahmanirrahim dengan lempar. Itu dia keluar, saumah keluar kabeh gutuk-gutuk metu. Begitu cara dia mlebu meneh, pas buang air itu dia keluar, mesti dia yang buat. Nah, caranya mendeteksi gitu ya. Loh, ini lapangan, pengalaman lapangan ini. Bukan teori, lapangan begitu. Ngeten nggih? Nah, itu kaitannya dengan penjualan. Kalau yang keenam itu kaitannya dengan tanah kuburan di dalam rice cooker ya. Membuat nasi cepat basi, istri kehilangan rasa kepada suami. Tujuannya beraikan suami istri. Nah, jadi ya itu kadang di rice cooker tahu-tahu ono tanahe. Kalau lebokno jene iku. Nasi itu jadi mambu, masakan itu mambu terus. Akhirnya suami ngamuk-ngamuk, masa mambu terus saya. Itu mambu nasi basi. Nah, kadang suami juga istri nggak selera sama suami nggak selera sama istri, tujuannya supaya bercerai. Kan tukaran terus oh? Terjadi begitu. Nah, buat air ruqyah, larutkan tanahnya lalu buang, sembuh. Ini pernah juga terjadi di Bandung. Kakaknya di dekat teman saya di depan rumah, itu adiknya di Bandung itu kan jualan bahan kue. Jadi jualan kue mambu terus, busuk terus gimana cerita kakaknya ya saya, terus tak suruh baca doa itu buat air tadi disiramkan di depan tokonya. Tidak lama kemudian di toko itu muncul dompet welek begitu. Dompet welek, terus di dalamnya dibuka ada bungkusan kafan begitu, isinya ya ada rambut, ada jarum, ada gitu ya. Bakar, sembuh, selesai. Tokonya laris lagi, nggak busuk-busuk lagi. Nah, caranya ngatasin begitu ya. Nah, kan sajangnya ya gampang loh. Nah, gitu. Ini buat air ruqyah, larutkan tanah, sembuh. Jam berapa Pak Jafar? Terus ya. Nah, yang kedelapan, ketika ruqyah mandiri muntah lalu dari muntahnya keluar rambut, maka bukulnya adalah rambut. Ketika dengan ruqyah mandiri dengan baca doa-doa itu, kemudian jenengan ternyata mual terus muntah jenengan itu ada rambutnya, maka itu namanya bukulnya, berarti rambut. Kan ada orang muntah tapi isi ada rambutnya toh. Ada begitu. Ya, pegang kepala, cara ruqyah, pegang kepala, baca doa ruqyah. Ya, doa yang tadi diantaranya itu tadi ya, itu yang paling dasar. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tengah, tergantung jinnya. Ya, pegang kepala, baca doa ruqyah, tarik keluar ke atas. Jika ada rambut yang rontok, kumpulkan, bacakan ayat kursi, tiup, lalu bakar. Jadi dipegang kepalanya begini. Ya, kadang saya kalau megang ya tak pegang kepala gini, kadang langsung menyentuh, kadang di luar. Karena saya nyoba ruqyah dengan jarak jauh gini, dengan tak pegang itu beda, lebih cepat tak arahkan gini, tak pegang. Jadi bukan menggaya, jadi itu nggak menggaya. Kalau divisualkan tuh begini tuh keluar api seperti laskar beat gitu. Kalau divisualkan kan gitu toh di film itu ternyata gitu. Begitu gini kan dia panas, terus no gitu. Kalau saya diam gini ya bisa, tapi lama. Dengan cara arahkan itu lebih cepat. Nah, tak kepala gini dibaca ruqyah, tarik, jadi dibaca setelah itu tarik keluar, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Saya gaya begitu. Kalau ada rambut rombok diambil, kalau enggak ya sudah. Terus keluarnya enggak ada wujudnya, enggak kelihatan. Kalau sihir ya keluar mungkin barang apa. Kalau sihir ruqyah enggak kelihatan. Yang penting kan sembuh toh. Yang penting sudah sembuh. Ya sembuh. Ya istri saya yang menyaksikan. Saya setiap hari begitu. Kadang satu hari 3 kali, 4 kali. Kadang jam 1 orangnya datang. Saya doa baru berdoa. Waduh, telepon datang. Lo dari mana? Saya di depan pagar Ustaz. Dari depan pagar bengi-bengi jam 1. Lo dibuka. Ya ditangani. Ini saya diberi ilmunya Allah ya, dibuat bantu orang. Ya jam berapapun dilayani. Dia kumat, kalau bisa ditunda besok. Ini kumat dalam kondisi kumat ya ditangani. Yo gelut di rumah juga. Ini ya gelut, dari gelutan secara fisik. Saya lagi baca doa ditampar pipi saya. Lagi doa, tampar puak, kadang didoni juga. Diludahi kok. Diludahi. Ya begitu. Nomor 9. Ketika ruqyah mandiri kemudian muntah keluar seperti sayap binatang, serangga terbang, maka buatlah air ruqyah.
percikan ke seluruh rumah kecuali kamar mandi. Jika menemukan binatang seperti kecoak mati, capung mati, maka jangan buang, bacakan ayat kursi, atau tiup, bacakan kursi, atau bacakan kursi terus ditiupkan, terus dibakar, ya sembuh orang itu. Nah itu ruqyah mandiri terjangan keluar itu caranya begitu ya. Itu mungkin terjadi. Sakit di daerah organ intim, nah, mohon maaf, maka bukulnya adalah celana dalam korban. Jadi sakit di bagian intim atau sakit kelaminnya itu ya, itu berarti mungkin celana dalam pernah hilang, kemudian ketemu lagi, lah kok jadi pakai kalau gitu, dibakar aja. Jadi bukan celana dalam yang ketika dipegang tidak nyaman, maka bacakan ayat kursi, tiup, lalu bakar. Orangnya sembuh itu penyakit kelaminnya. Oke. Itu mungkin jenengan pernah kehilangan celana dalam, terus kemudian ketemu lagi. Moro-moro balik meneh. Golek kono kok moro kono. Lah jangan pakai, jangan ya bisa sakit itu. Gitu ya. Lah itu ketemu jangan bakar. Ruqyah terus dibakar, maka sembuh itu penyakitnya. Jangan bingung ke dokter. Nah, indikasinya begitu, oke? 11. Dituntaskan Pak yo. Singkat-singkat aja. Jika sakit seluruh tubuh, maka bukul sihirnya boleh jadi baju korban. Hampir sama dengan celana dalam, namun bisa juga tidak dibakar tapi direndam dengan air ruqyah. Badan tuh loro kabeh, loro sing di Pak, Bu. Wah, loro kabeh, Pak. Kaya dipukul-pukul, kaya ditusuk-tusuk, awakku loro kabeh. Sampai datang ke rumah itu awake dituwembeli salon pas dulu. Lo sakit kabeh awake lo dituwembeli. Lah begitu saya ruqyah, saya baca ternyata jinnya muncul, dibuat teman nih. Terus kapan itu juga ada Bu Aisyah dari Tongan. Saya kan juga ngisi kajian rutin di Tongan ya. Aisyah Tongan di Hasyim Asari, saya sering ngisi di situ. Ya gitu, terus ada salah satu datang ke rumah, bajunya hilang. Kehilangan baju. Jadi seperti gini ya, sakit loro kabeh itu. Saya dari baju hilang itu ya. Nah, bajunya nanti kalau gitu caranya nyembuhkan, bajunya direndam dengan air ruqyah atau dengan bakar. Ya langsung sembuh. Jinnya di situ, di baju situ. Makanya jenengan kalau nyantolno baju, terutama kalau di kamar mandi itu jangan nyantolkan baju. Di situ jinnya mlebu. Kan kamar mandi lah omahe jin. Nah, Bapak Ibu kalau masuk kamar mandi itu pakai kaki kiri apa pakai kaki kanan? Kalau saya kiri dan kanan. Oh, jangan masuk jedeng kaki kiri kanan ditinggal jopo. Loh, pertanyaannya kan jangan kurang jeli tuh. Kalau masuk jedeng kiri dulu apa kanan dulu? Lah itu kiri kan, pakai kaki kanan apa pakai kaki kiri? Oh kiri kanan. Kanannya ditinggal jopo saken. Jadi kalau baju jangan baju mau dipakai itu jangan kebasno. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin ono debune, mungkin ono semute, mungkin ono jine. Baju yang nyandelno itu. Apalagi di kamar mandi. Gitu ya. Jangan masuk kamar mandi doa dulu. Kalau nggak doa, jangan dilihat jin. Karena kan rumah jin. Kalau jangan doa, jinnya minggir. Jangan keluar, jangan baca doa supaya jinnya nggak ikut keluar. Itu kecil-kecil tuh penting. Itu nanti ada materi sendiri sebenarnya, perlindungan diri, melindungi diri, keluarga dan rumah. Itu ada materi sendiri gitu ya. Ya. Itu ya caranya yang ke-11 gitu. Baju direndam atau dibakar atau direndam air ruqyah. Kalau yang 12 ketika meruqyah rumah dengan memercikkan air ruqyah, ketemu binatang mati seperti cicak, ketonggeng, seperti kalajengking, lipan, ya maka binatang jangan dibuang. Begitu saja, bacakan ayat kursi, tiup, lalu dibakar. Kalau ngeruqyah rumah, ya, saya sering ngeruqyah rumah-rumah yang terutama rumah yang baru atau dulu rumah kosong kemudian ditempati. Oh mesti ada. Karena saya ngeruqyah itu kalau dialog dengan mereka, kamu tak beri 3 pilihan. Kamu keluar dengan baik-baik kembali ke istanamu, lautan, hutan, sungai, atau rumah-rumah yang kosong. Yang kedua, kalau kamu kafir masuk Islam, kalau Islam tobat. Yang ketiga, kalau tidak milih 1 dan 2, kamu tetap di sini, dolim. Ketahui, kedoliman pasti hancur. Mesti milih kedua rata-rata masuk Islam, rata-rata jini masuk Islam. Rumah-rumah kosong itu mesti ditempati. Tempat-tempat yang kosong mesti
tempati. Ya tadi ruqyah rumah, tadi air yang dibacakan tadi kan bisa dibuat ngepel dengan baca ayat kursi. Nah, nanti kalau atau disemproti tadi, setelah begitu jangan melakukan itu, kemungkinan terjadi satu, supaya tidak wedi. Loh, omahku tak kok malah mungkin dengan mendengar suara tangisan, tapi nggak ada orang yang nangis, seperti ada bayi nangis teriak-teriak gitu, atau kadang mungkin ada seperti kabel kobong atau karet kobong gitu ya di rumah. Setelah dengan lakukan itu ruqyah rumah itu terjadi begitu, terus yang ketiga mungkin ada kewan-kewan kecil yang mati, atau ada ular tahu-tahu keluar dari rumah keluar, atau ada cecek, ada kalau rumah itu banyak cecek, itu kemungkinan besar di situ ada jinnya itu. Rumahnya jangan banyak cecek ya. Nah, sehingga dibuat nyanyi cecak cicak di dinding. Diam-diam merayap. Jadi rumah banyak ceceknya, itu indikasinya. Nanti ada 40 tanda-tanda, 40 bukul tanda-tanda bahwa dalam diri orang atau rumah orang itu ada jinnya. Itu ada 40 lebih, tapi ada 40 di Malaysia, ada 40 indikasinya, indikatornya ya ada. Itu gitu diantaranya. Begitu setelah melakukan itu, kalau terjadi itu hewan tadi jangan sapu yang mati tadi, setelah mati tadi dengan tiup, terbacakan ayat kursi, terus dibakar, selesai, rumah jadi aman, jadi gangguan jin. Terus 13, masih 2 poin ya, 13, 14, ini sudah terakhir. Perut merasa ada beban berat, maka benda ada batu diletakkan di dekat rumah, temukan, rendam dengan air ruqyah. Nah, kalau perut jenengan, madaran jenengan itu terasa wabot berat, sebah gitu ya, cara Jawane sebah ya, itu berarti, nah mungkin diperiksa secara medis mungkin katanya begini, tapi setelah ditangani ya tidak sembuh, atau sembuh balik meneh. Nah begitu. Nah, kalau di ruqyah, kalau saya ngapunten, kalau dokter itu terakhir tak tangani sendiri, kalau sudah bisa gini baru mentok ke dokter. Tapi insya Allah saya nggak pernah ke dokter. Ya gitu ya, caranya begitu. Itu istri saya itu ada di situ, tanya itu dulu pernah di pundaknya, tapi di pundak ya, di pundak itu seperti berat, seperti ada batako itu di pundaknya. Bingung, diperiksa, oh ini dia apa tuh, apa ini. Nah setelah tak bacakan doa ruqyah, tak pundaknya, nah kalau ruqyah sampai dipukul, tak bacakan doa ruqyah, tak tarik, Allahu Akbar, langsung sembuh. Ya itu orangnya yang doa sembuh ya. Nah di perut jangan pegang begini, sambil dipok-pok gini, pegang gini, pegang gini, terus jangan baca paling enggak ta'awudz, al-fatihah, ayat kursi, al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq. Begitu selesai, Anas, la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar. Seakan-akan jenengan mengimban, membayangkan situ ada sesuatu itu dengan tarik Allah Akbar, insya Allah langsung sembuh. Mungkin langsung 100%, tapi mungkin kadang ada enteng gitu, dan diulang lagi, tapi ada. Nah, langsung sembuh. Nah, caranya supaya begitu gimana? Jenengan saya beri amalan supaya doa Fatihah jenengan gini-gini bisa begitu. Salah satu di antara amalan saya apa? Saya tidak pernah batal dari wudhu. Artinya jaga wudhu. Batal itu boleh, nah, batal wudhu meneh. Orang yang menjaga wudhu itu dibenci setan tapi dicintai Allah. Sehingga Fatihah jenengan itu beda dengan Fatihah orang yang tidak pernah wudhu. Dengan baca bismillah itu saja beda dengan tidak membaca wudhu. Karena orang yang suci itu dicintai Allah. Quran surat apa? Orang yang suci itu menjadi kekasih Allah, dicintai Allah. Quran surat apa? Surat kedua ayat 222 Al-Baqarah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang membersihkan hati dengan taubat, mutatahhirin, dan membersihkan dirinya dari ya hadas dan najis. Ya wudhu tuh, diantaranya kan wudhu tuh. Al-Baqarah 222. Jadi nanti ucapan-ucapan jenengan, tindakan jenengan itu akan berdampak dengan tidak saya ngeruqyah orang yang dibaca orang itu. Begitu, Pak Ustadz, sampai datang baca audzubillah kok langsung munting. Aku baca mulai pagi sampai siang, lambuku sampai mur ora diurus. Nah beda di situ. Jadi bedanya bukan saya saktinya, bukan saya sakti, itu izin Allah gitu ya. Nah supaya dekat sama Allah kan ya harus membersihkan diri loh. Allah kan suci, ya kita harus membersihkan diri loh. Nah diantaranya banyak istighfar dan juga jaga wudhu.
Nah, ngoten nggih. Itu jangan terakhir ini. Yang terakhir sekarang tadi yang beban, jika si penderita merasakan sakit yang luar biasa kemudian dari tubuhnya ada keluar seperti pasir, maka bukulnya pasir yang sejenis dengan pasir keluar dari tubuh. Jadi keringetan tapi keringetnya pasir. Orang keringetnya pasir. Bukan gula tapi ya, bukan gula pasir. Ini pasir. Ya, saya nangani ini bener. Itu ceritanya begini. Itu kepala SMK PGRI 4. Orangnya sakit, belum kenal saya dulu. Nah, temannya itu pernah datang ke saya, ada gangguan terus sembuh. Terus cerita, "Bu, aku dulu tuh di ruqyah Pak Ustadz gini sembuh. Coba sampai di sana." Nah, dia itu asalnya itu batuk. Sakit batuk itu bertahun-tahun. Tapi tidak sembuh. Bahkan dokter, Bu, sudah macam-macam obat sak ngomongin orang itu tak lakoni, Pak. Obat apa tak tuku, nggak sembuh. Datang ke rumah malam-malam sama suaminya. Terus gini, tak beri obat herbal. Gini, Bu, sampean cari gula batu sama jeruk nipis dan kecap. Terus dengan jadikan satu, dengan rebus, buat sore minumnya pagi. Kalau buat pagi minumnya sore. Kalau ke susu ya langsung diminum. Tapi diruqyah dulu airnya. Pulang 3 hari sembuh. Itu sudah bertahunan sembuh. Begitu sembuh, nah sembuh, alhamdulillah sembuh. Terus sambil cerita, "Pak, di rumah saya itu setiap hari itu seperti dilempari pasir, grotok. Terus banyak pasir gitu. Tak lihat itu nggak ada apa-apa paginya itu. Malam itu yang kerotok gitu. Nah, itu pasir, di rumahnya itu ada pasir. Ya, jadi dia kena sihir pasir. Nah, sihir pasir. Nah, ini cirinya begini. Maka tanyakan ke keluarga di mana mereka, caranya tadi kan, maka bukul pasir yang sejenis dengan pasir yang keluar dari tubuhnya ya. Maka tanyakan ke keluarga di mana mereka pernah melihat atau menemukan gundukan pasir yang agak aneh atau pasir yang bertebaran di rumah mereka. Sudah disapu bersih beberapa waktu kemudian kotor lagi. Maka cari sumber pasirnya itu di dekat lokasi tersebut. Yang munculnya tadi, itu sihirnya mesti di situ. Biasakan anggota keluarga sering mendengar seperti ada lemparan taburan pasir di atap rumahnya pada malam hari. Maka ini pertanda bahwa ada tambahan kekuatan bukul bagi setan yang menyerang keluarganya. Jadi setelah dibersihkan hilang, itu dikirim lagi. Saya pernah nangani begini, orang itu kena sihir, tak tangani, begitu sudah sembuh, ojo mulai sih, tajak ngobrol. Begitu ngobrol, dikirim lagi kedua, langsung tak tangani lagi. Kemudian tak tangani lagi, tajak ngobrol lagi. Yang ketiga, lalu balik mana? Jini ngomong gini, "Samen kok rohnya aku balik." Jadi balik lagi. Saya kan melihat dari matanya kan, mata itu kalau normal itu kan gini toh. Tapi kalau nggak normal itu bola matanya itu liar. Nah, itu berarti ono jiniku dalam dirinya. Jadi bola matanya itu liar gitu. Ya, lihat saya gini, "Kamu siapa?" Masuk lagi. "Cuman kok orang aku balik." Jadi jin lain lagi sampai 3 kali. Ternyata jinnya itu nguji saya, nyoba. Akhirnya dia tunduk toh. Akhirnya dia menyerah. Tak hadapi terus. Akhirnya sembuh. Jadi gitu. Jadi dikirim ketika saya nangani orang yang lagu gangguan, mereka kan tahu gitu. Jinnya kan laporan toh. Udah berteriak, "Aku disiksa, aku dipukuli, aku dibacakan ini, hancur aku. Aku tuh tukangku entek tinggal tulang tok itu hancur kabeh sampean mocokan gini. Tapi aku gak iso keluar. Apa aku diikat? Di mana? Di sini. Siapa yang ikat? Orang itu jahat, orang itu. Aku lepas tak bunuh orang, nggak usah." Nah, kalau dia begitu mau kembali mau bunuh orangnya, kan saya nggak boleh. Saya nggak ngajari dendam. Kamu nggak usah. Kamu keluar masuk Islam nang masjid sana. Jadi sering tak kono masjid. Nggak usah balik rono. Itu dikirim terus, jadi tangani dikirim terus, dijoki terus. Makanya harus menjaga diri terus. Ketika sudah ketemu gundukan pasir seperti disebut di atas, buat air ruqyah, rendam semua pasirnya yang masih tersisa, siram dengan air ruqyah dan percikan rumah serta halaman samping rumah dengan air yang diruqyah, ayat-ayat ruqyah. Waras, sembuh. Nah, sekarang yang terakhir, Pak. Ini lembar terakhir. Jangan catat ayatnya ini. Ini tadi kan yang paling pendek tadi kan Ta'awudz Al-Fatihah. Yang lengkap ini untuk ngatasi gitu yang lengkap ini. Lah ini ayatnya ini, jangan ambil itu. Pertama Al-Fatihah.
kedua Al-Baqarah 1 sampai 4. Terus Al-Baqarah 163 dan 264 sampai 26. Nanti mulai lillahi ma fis samawati sampai akhir. Itu yang dibaca. Kemudian Ali Imran ayat 18, Al-A'raf 54, Al-Mu'min 116, Surat Jin ayat 3, As-Saffat ayat 1 sampai 3. Ini ayat pembakaran. Dibaca ini maka dia kebakar itu. Saya sudah pernah nangani ini di jalan Teluk Gerajakan. Mungkin dulu itu istrinya Pak Yoso. Kenal Pak Yoso? Ya itu pernah kena gini. Saya baru seumur hidup itu selama ini sampai sekarang ya hanya sekali itu tak ruqyah, jinnya ternyata kuda. Ketika ibu itu tak ruqyah, rambutnya itu dilepas ke depan ini. Sambil berdiri gini, wah, berdiri. Rambutnya panjang, aku ya takut jam 1 malam ya. Rambutnya panjang dari kuda. Terus tak bacakan sampai tuntas itu kok gak diurus. Sampai 3 kali doa tuntas itu nggak diurus. Akhirnya tak terjemahkan. Tak terjemahkan surat As-Saffat 1 sampai 10 itu. As-Saffati. Was-Saffati itu ya. As-Saffat. Sampai 10 langsung kebakar. Wah, panas begitu. Sadar, sembuh. As-Saffat 10. Al-Hasr 22 24. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Gitu kan? Begitu selesai baca itu jangan ikuti, ya Allah, aku membaca doa ruqyah atau aku membaca ayat ruqyah ini hanya mohon ridhomu. Dengan ridhomu aku rahmatmu, dengan rahmatmu sembuhkan orang ini. Kalau jangan sendiri, sembuhkan aku. Sembuh. Biidnillah sembuh. Biidnillah ya. Sembuhnya biidnillah. Nah, kesimpulannya, cara membuat air ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah tersebut di air, dengan dekat air ruqyah terus tiup airnya atau dibalik. Tiup dulu terus baru baca doa. Kalau menurut hadis ditiup dulu. Meruqyah juga dengan ayat-ayat ruqyah tersebut dibacakan ke korban sihir. Jadi ke airnya dan juga ke orangnya. Sama. Ya. Setelahnya baru si korban diruqyah lagi. Nah, setelah jangan lakukan itu kemudian diruqyah lagi, artinya untuk deteksi masih ada apa enggak, sisanya masih ada apa enggak. Nah, setelah itu baru boleh pulang. Insya Allah di antara keluarga ada yang tahu dan merasakannya. Insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gini terakhir, lembar terakhir, cara mencari bukhul. Nah, tadi cara mencari bukhulnya. Nah, ini cara menemukan bukhulnya adalah dengan membawa korban dalam keadaan berwudu, berzikir, memercikkan air ruqyah untuk mencari atau menemukan lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat bukhul sihir. Jadi orang yang sakit ini disuruh kondisi dalam wudu dan zikir, istighfar atau apa, atau baca ayat kursi, dan jangan tuntun atau jangan pandu ke suatu tempat. Kalau di situ dia mendekati itu semakin merinding itu artinya. Berarti posisinya di situ, gali, cari, di situ ketemu, langsung tuntas, langsung habis. Jadi semakin korban dekat bukhul, maka rasa sakit bertambah. Cari saja di sekitarnya. Jadi merinding gitu ya. Jadi setelah begitu, insya Allah diberi kesembuhan. Perlu ada tanya jawab, Pak Jafar? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini arti Muhammadiyah besar. Barang siapa melakukan agama dari manapun yang persis dengan Allah dan Rasulnya tanpa dikurangi atau ditambahi, itulah Muhammadiyah. Yang saya tanyakan, apakah penangkal sihir ini seperti karpet, tanah kuburan, air bekas mencuci mandi orang mati, itu sumbernya dari mana? Itu saja. Ya, tadi saya katakan itu ilmu sihir itu melakukan penyimpangan. Nah, makanya penyimpangan yang itu dilawan dengan doa-doa ruqyah. Jadi itu yang tanah kuburan tadi bukan anjuran dari agama, itu
syaratnya persyaratan sihir, makanya nanti ada ini kan langsung loncat ya sebenarnya kan dari bagaimana cara mendapatkan ilmu sihir. Cara mendapatkan ilmu sihir itu begitu, caranya begitu dengan itu lah. Akhirnya untuk mencelakai orang kan ilmu sihir itu Pak. Ilmu sihir itu syaratnya begitu, caranya kalau melakukan mencelakai orang itu dengan ilmu sihirnya. Lah akhirnya kan penangkalnya untuk menangani itu kan dengan diantara kan trikul itu Pak. Nah, kesimpulannya gini, Al-Fatihah itu untuk penyembuhan penyakit, karena nama Al-Fatihah itu 7, salah satu diantaranya adalah As-Syifa. Kan? Yang kedua ayat kursi itu mengusir setan. Kalau trikul itu pengusir dan penangkal sihir. Nah, mungkin dengan pernah dengar cerita tentang ayat kursi, itu tentang Abu Hurairah itu kan, Abu Hurairah kan pernah digoda oleh orang kan ya. Tapi nggak tahu kalau itu setan, digoda oleh orang, setelah digoda, kemudian setelah digoda diikat. Mohon maaf, aku lepaskan, kau lepaskan, aku nggak goda lagi. Kemudian kan goda lagi Pak. Setelah goda lagi, diikat. Lepaskan aku, beta kamu lepaskan aku, nggak goda lagi. Akhirnya goda lagi. Akhirnya yang ketika dilepas, diikat dengan tali pati. Akhirnya dia beronta-ronta. Mohon maaf, aku lepaskan, aku terakhir ini nggak akan goda kamu. Begitu kamu lepaskan, aku beri bacaan. Bila kamu baca, anak cucuku nggak akan goda kamu. Kemudian dilepaskan, tak dilepaskan dia lari baca ayat kursi. Nah, kemudian besoknya Rasulullah tanya, kamu kemarin digoda siapa? Nggak tahu. Sing goda kamu itu setan itu. Terus dia berkata apa? Dia berkata, ketika pergi dia berkata, baca ayat kursi. Anak cucuku tidak akan ganggu. Rasulullah berkata, ya itu benar. Satu itu benar, ucapan setan kan bohong terus. Yang satu itu benar. Maka ayat kursi itu pengusir setan. Nah setannya itu dengan bekerja sama dengan dukun tadi, ya, wali jin tadi. Nah itu tuh melakukannya pelanggaran seperti tanah kuburan, sing gitu-gitu Pak. Terus aneh-aneh, sing ngapunten celana dalam, ya gitu-gitu Pak. Itu bukan ajaran Islam. Bukan, itu amalannya orang sihir gitu Pak. Nah penangkalnya oleh Rasulullah, baca doa ini kan gitu Pak. Jadi itu bukan amalan orang Islam, tanah-tanah itu mereka.